Informasi lainnya, pemirsa, KPK menyayangkan ketidakhadiran Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dalam pemeriksaan hari ini. Agenda pemeriksaan Yasona sebagai saksi kasus korupsi KTP elektronik. Ini merupakan kedua kalinya Yasona mangkir dari panggilan KPK dan beralasan tengah bertugas di luar negeri. KPK menyayangkan hal ini karena Yasona dinilai menyia-nyiakan kesempatan untuk menjelaskan sejumlah hal terkait dugaan korupsi KTP elektronik. KPK juga masih mempertimbangkan untuk memanggil ulang Yasona, mengingat pihaknya akan segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Yang bersangkutan hari ini tidak hadir, jadi ini adalah panggilan yang kedua yang kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Sebelumnya juga tidak hadir karena pada saat itu dikatakan panggilan baru sampai H-1. Sekarang juga tidak hadir dan penyidik sudah dihubungi terkait dengan ketidakhadiran tersebut. Memang kami menyayangkan ketidakhadiran saksi tentu saja, tapi KPK tentu tidak perlu berpendapat terkait dengan ketidakhadiran tersebut. Kepentingan KPK dalam hal ini penyidik adalah agar para saksi datang dan kemudian bisa memberikan keterangan dan juga klarifikasi terkait dengan informasi-informasi tertentu. Jadi bisa dilihat kebutuhan KPK di sini untuk mendapatkan informasi. Di sisi lain sebenarnya juga ada ruang bagi para saksi untuk memberikan informasi dan klarifikasi terkait dengan informasi-informasi yang sebelumnya didapatkan oleh KPK atau yang sebelumnya beredar di publik, terutama indikasi dan informasi terkait dengan aliran dana pada sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI pada. Selamat malam pemirsa. Presiden Joko Widodo menanggapi status Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam Twitter yang merasa pemerintah membiarkan terjadinya demonstrasi di depan rumah kediaman SBY pada Senin lalu. Dalam kunjungan kerjanya ke Ambon, Maluku, Presiden juga berharap masyarakat bisa menjaga ketertiban pada saat hari tenang jelang Pilkada 2017. Yang yang saya bertanya kepada Presiden dan Kapolri. Ya kita ini kalau semua soal ditanyakan kepada Presiden dan Kapolri, ya kan semua kan bertanya karena ada Twitter. Saya bertanya pada Presiden dan Kapolri, semua jadi bertanya sekarang. Saya lihat banyak pertanyaan tentang segala soal. Nah terus saya sendiri tanyanya ke siapa? Hal itu bisa dikomunikasikan ke Kementerian Pak ya? Saya kira akan lebih baik lah kalau tadi guyonan loh ya. Lebih baik apabila semua hal yang berkaitan dengan negara itu dirembuk, dibicarakan dalam forum tertutup, kemudian dicarikan solusi dan disampaikan kepada masyarakat. Saya kira yang bagus seperti itu. Ya. Pak, ini kan masa tenang, Pak. Gimana imbauan Presiden untuk masa tenang? Ya, yang namanya hari tenang ya semuanya harus tenang. Jangan sampailah ada percikan ribut-ribut sekecil apapun, namanya aja hari tenang. Ya semuanya harus tenang. Jangan ada ribut sekecil apapun di hari tenang. Walaupun timunnya berdalih akan soal pilkada, Pak. Apapun, yang namanya hari tenang ya harus tenang. Ya. Pemirsa, Markas Besar Polisi Republik Indonesia melarang jika aksi yang akan digelar pada tanggal 11 Februari mendatang berupa kegiatan Long March. Namun kepolisian akan memberikan dukungan jika berupa kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal. Hal itu diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat berkunjung ke Pondok Pesantren Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pimpinan Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Rabu siang. Sementara itu, Rois Am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin mengimbau elemen masyarakat dan ormas Islam di Banten tidak mengikuti aksi 11 Februari mendatang. Namun jika tetap akan melakukan aksi, diharapkan di daerahnya masing-masing. Karena sudah ada larangan dari KPU, dari Bawaslu,
Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Dan saya pikir nanti kalau terlalu banyak di Istiqlal kan juga menjadi kesulitan lagi. Ya. Saya pikir cukuplah beban. Sekian Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Sampai jumpa. Saya adalah salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Para mahasiswa calon-calon pemimpin masa depan itu dicekoki dengan provokasi bahwa SBY adalah perusahaan negara dan karenanya harus ditangkap. Naudzubillah. Siapa yang merusak negara? Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, salah satunya SBY menilai pemerintahan Presiden Jokowi terlalu berpihak kepada pasar bebas. Perhelatan Rapimnas seolah menjadi ajang bagi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menumpahkan seluruh unek-unek yang dia rasakan. Di hadapan ratusan kader yang hadir di acara yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Presiden ke-6 Republik Indonesia ini mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah serta kondisi sosial politik di tanah air. Untuk mengembalikan kehormatan dan harga diri kita, SBY mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk tidak terlena dengan pasar bebas dan kapitalisme. Namun mungkin SBY alpa jika dalam 2 periode pemerintahan yang dia pimpin, sedikitnya telah terjadi 11 penandatanganan MOU terkait investasi dan perdagangan dengan negara lain. Di antaranya dengan negara Amerika Serikat, China, Jepang, dan Uni Eropa. Tahun 2010, pemerintahan SBY juga mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang ditindaklanjuti dengan Perpres nomor 36 tahun 2010. Aturan ini mengakibatkan penguasaan asing terhadap usaha benih tanaman pangan hingga 95%. Di sektor lain, seperti air minum dan infrastruktur, 95% juga dalam penguasaan asing. Untuk sektor industri, farmasi, dan asuransi, kekuasaan asing juga lebih dari 75%. Yang paling ironis untuk sektor perbankan serta perikanan dan kelautan, cengkraman asing mencapai 99%. Sejumlah isu menjadi sorotan SBY dalam Rapimnas. Namun tentu saja SBY tak boleh lupa andil Partai Demokrat atas karut-marut yang terjadi saat ini juga tak lepas dari 10 tahun kepemimpinan SBY. Di akhir pidatonya, SBY berkeluh kesah soal tudingan yang menyebut dirinya sebagai orang yang berada di balik rencana pemboman Istana Merdeka. Tentu saja, pernyataan SBY ini justru memunculkan kekagetan. Soalnya, boleh jadi publik baru mendengar jika ada rencana pemboman Istana Merdeka. Yang lebih keterlaluan lagi, tiba-tiba sebuah pemberitaan di media sosial dan diviralkan kemana-mana. Menurut saya, berada di belakang rencana pemboman Istana Merdeka. Atas pidato SBY ini, Ketua PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira menanggapi dengan enteng. Ya sebagai pemimpin tentu pesan-pesan politik, kalau menyampaikan pesan-pesan politik itu lebih jelas pada arah dan sasaran sehingga tidak menjadi kebingungan dalam masyarakat. Memberikan kritik bagi pemerintah adalah sebuah cara agar pemerintahan berjalan dengan semestinya. Namun kritik oleh seseorang yang mestinya menjadi negarawan tentu pula dengan cara yang bijak. Tim Liputan Metro TV. Ungkapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan dirinya sasaran kekuatan tak kentara di media sosial bisa menimbulkan polemik. Partai pendukung pemerintah PDI Perjuangan menyatakan pemerintah hanya mengurus nawacita, bukan menarget pihak tertentu.
Disnatalis ke-15 Partai Demokrat diisi dengan pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Perlakuan netizen di media sosial lagi-lagi menjadi sorotan. Menurut SBY, dirinya menjadi korban kekuatan tak kentara karena ada pernyataan yang tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa. Jika ada seorang yang statementnya dinilai tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa, langsung dihajar oleh The Invisible Group. Sebuah kekuatan yang tidak kentara. Saya adalah salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Kata-kata yang digunakan pun tak kuasa untuk saya utarakan karena bisa merusak jiwa yang mendengarnya. Partai pendukung pemerintah PDI Perjuangan menilai pidato SBY menimbulkan polemik. Pemerintah hanya mengurus nawacita, bukan menargetkan pihak tertentu. Pemerintah itu kerjanya banyak dan targetnya adalah pembangunan dan nawacita, bukan mentargetkan orang per orang. Terlalu kecil kalau targetnya hanya orang per orang. Nah, pembiaran ini gimana? Ya itu adalah tugas daripada pihak keamanan. Dan selama ini ya pihak keamanan menjalankan tugasnya dengan baik. Belakangan, Presiden RI ke-6 ini kerap meluapkan perasaan lewat media sosial. Psikolog politik Hamdi Muluk mengatakan jika gaya komunikasi SBY tidak berubah, akan menurunkan sejarah sosoknya sebagai seorang negarawan. Nah, ini juga akan mengurangi nilai Pak SBY yang diharapkan orang sudah seharusnya bertindak seperti negarawan. Jadi tidak lagi melontarkan tweet-tweet yang menimbulkan, dipersepsikan sebagai hasutan, provokasi gitu. Sudah selayaknya lebih tweet-tweet yang menenangkan, ya, meneduhkan. Nah, itu baru dianggap beliau pantas sebagai negarawan. Menurut Hamdi, ada unsur kepentingan politik di balik postingan media sosial SBY. Partai Demokrat yang dipimpinnya mengusung putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 setelah melepas karirnya di militer. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, berikut sejumlah petikan transkrip pidato SBY pada Rapimnas dan Disnatalis Partai Demokrat kemarin. Salah satunya adalah negara tidak boleh terlena dengan pasar bebas dan kapitalisme. Selain itu, SBY juga mengatakan jangan bermain-main dengan kebinekaan. Ada pula pernyataan yang menyatakan ada yang ingin membenturkan satu identitas dengan identitas yang lain. SBY juga mengatakan rakyat dikekang dan dibatasi hak politiknya. Tuduh SBY berada di balik rencana pemboman Istana Negara, pemerintah harus awasi penebar berita hoax. Setelah heboh dengan cuitannya di ranah media sosial, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menulis cuitan di status Twitternya. Nah, cuitan kali ini ditujukan untuk mahasiswa dan pemimpin masa depan. Dalam akun Twitter resminya, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono hari ini memberikan pernyataan yang ditujukan untuk mahasiswa dan calon pemimpin masa depan, bahwa setiap pemerintah selalu ada kelebihan dan kekurangan. Tak ada pemerintah yang semuanya hebat, namun tak ada juga pemerintah yang semuanya gagal. Dalam akunnya hari ini juga, SBY memperingatkan untuk berhati-hati terhadap tindakan cuci otak demi masa depan mahasiswa. Hal tersebut ditanggapi beragam oleh para netizen. Dari dukungan terhadap pernyataan SBY tersebut, hingga yang mendoakan agar SBY selalu dilindungi dan sehat selalu. Berikut kita akan konfirmasikan makna dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sudah hadir juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. Mas Roy, selamat sore. Selamat sore. Saya ingin memulai terkait dengan pernyataan Pak SBY yang mengatakan bahwa pemerintahan saat ini terlalu kapitalis dan bahkan neolib. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan statement itu keluar dari Pak SBY? Jadi Indonesia itu kan bagaimanapun juga negara sedang berkembang.
ya. Kita juga pertumbuhan ekonominya belum baik-baik amat, ya, bahkan menurun beberapa tahun terakhir. Yang beliau inginkan adalah jangan terlalu banyak subsidi itu kemudian dipotong dulu. Tujuannya baik, ya, menghilangkan subsidi itu oke. Tapi kalau kemudian ekonomi itu diserahkan kepada pasar, ya, bisa terjadi adalah nanti gejolak itu cepat sekali. Ini benar, ekonomi yang diserahkan ke pasar, ya. Contohnya adalah apa? Harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok, misalnya sampai dengan hari ini, misalnya kontrol terhadap bahan pangan, ya, itu kan kita lihat Lombok juga masih sangat tinggi. Kemudian bahan bakar, ya, meskipun bahan bakar premium itu masih tetap disubsidi, tapi kita juga tahu bahwa premium itu relatif lebih sulit dicari dibandingkan dengan Pertalite yang setiap waktu harganya bisa naik. Kemudian listrik. Ya, kita juga tahu bahwa listrik itu subsidi untuk pelanggan listrik yang 900 volt ampere atau 900 watt itu kemudian dikurangi. Tujuan baik, tapi maksud Pak SBY itu juga begini. Jadi ada dan pemilik listrik 900 volt ampere bukan mereka yang miskin loh, dikatakan 450 adalah mereka yang miskin. Persis, cuman kadang-kadang kita juga tahu cara pemilihannya juga belum tentu tepat. Ya, jadi itu beberapa poin, ya, dalam pidato beliau semalam, ya, yang menjadi bagian dari bagian pertama, itu yang soal keadilan ekonomi. Tapi untuk harga kebutuhan pokok, apakah bukannya itu masalah klasik yang sebetulnya setiap tahun juga terjadi di era pemerintahan SBY dan juga di era pemerintahan Persis, sekarang? Tapi setiap rezim atau setiap pemerintahan itu punya kebijakan, apakah itu dengan menggunakan impor, apakah dengan meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya. Dan maksudnya adalah penghilangan subsidi itu bagus, tetapi harus ada timing yang tepat, ya, dan dalam time frame-nya juga harus pas. Yang kita lihat kadang-kadang menghilangkan ini, Mas Rory, itu belum tentu pas. Jadi semua dihilangkan dalam waktu yang bersamaan. Ini yang menyusahkan rakyat. Oke, kita akan simak terlebih dahulu salah satu pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Ini lain lagi, bukan soal ekonomi, tapi soal The Invisible Group yang diduga menyerang Pak SBY melalui sosial media. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan The Invisible Group? Justru itulah, beliau itu dengan sangat halus, ya, menyampaikan dengan bahasa Invisible Group atau Invisible Hand. Dengan cara halus artinya apakah kemudian beliau mengetahui siapa sebetulnya aktor Invisible Group menurut versi dari SBY? Saya kira Mbak Fitriana nggak perlu mempertanyakan input yang masuk ke beliau, ya. Beliau itu 10 tahun mengayomi Republik ini, banyak sekali masukan ke beliau. Contohnya adalah misalnya ketika sebelum aksi 4/11 beberapa waktu yang lalu, beliau dengan tepat menyebutkan ada kemungkinan intelligent failure, dan kenyataannya failure betul. Kita nanti akan dalami soal intelligent failure yang dimaksud tadi. Kami akan kembali usai kumandang azan maghrib. Mengeluhkan begitu, dituding ingin mengebom istana dan juga dibalik aksi makar serta aksi 212. Tapi saya pernah mewawancari Pak Johan beberapa hari yang lalu, Johan Budi SP, yang mengatakan bahwa di istana sendiri tidak pernah ada informasi baik informal maupun formal, langsung ataupun tidak langsung, yang di situ merujuk pada SBY dibalik rencana-rencana ini. Jangan-jangan dasarnya adalah dasar di media sosial yang itu adalah belum tentu benar, hoax, jangan-jangan, Mas. Begini, ya, media sosial itu tidak bisa memang dijadikan dasar, tapi sebagai sebuah informasi yang berkembang di masyarakat dan kemudian masyarakat juga sebagian percaya, itu juga bisa jadi, ya. Tuduhan Pak SBY ingin mengebom istana yang kemudian dikait-kaitkan dengan panci waktu itu, ya, itu kan memang beredar keras. Ini berarti Pak SBY mengeluhnya ke media sosial bukan ke istana. Iya, makanya sebenarnya istana juga tidak perlu terlalu, maaf ya bahasa sekarang, baper gitu, ya, gitu untuk itu. Karena ada yang itu ditujukan kepada istana. Mas justru melihat ada istana yang baper ini. Ya, ya, kadang-kadang kan daripada menuduh Pak SBY baper kan, kalau saya kan harus membela sesuatu kan, gitu. Iya, jadi menurut saya tidak usah saling tuduh, ya. Beliau hanya menyampaikan informasi yang berkembang di masyarakat. Dan berdasarkan beliau di media sosial seperti itu. Salah satunya, tapi bukan media sosial sebagai yang utama. Dan mana intelligence failure-nya kalau itu adalah dari media sosial? Intelligence failure-nya di mana? Makanya, kalau intelligence failure itu yang ketika demo aksi damai 4/11 waktu itu, kemudian ternyata antisipasinya kurang. Dan beliau menyampaikan bahwa ini harus hati-hati karena informasi semacam itu yang kemudian salah, sehingga kemudian terlalu berlebihan tuduhan beliau ada di balik makar. Itu kan, Mas Roy, jika respon dari SBY adalah berdasarkan salah satunya dari media sosial, tidakkah ini menjadi timbulnya polemik yang lebih gaduh lagi seperti itu? Makanya beliau hanya menyampaikan ada informasi, ya, dan informasi itu tidak perlu kemudian harus disikapi. Sekali lagi, ya, Mbak, yang beliau sampaikan itu tentu itu hanya satu bagian, tapi bagian yang lebih besar itu beliau masih memiliki
informasi yang sangat firm, ya, informasi A1 yang disampaikan kalau misalnya mau begini itu clear. Pernahkah informasi A1 adalah komunikasi langsung dengan Presiden Jokowi ataupun dalam pemerintahan? Saya kira kalau mengkonfirmasi itu beliau juga sudah sampaikan. Ingat kan waktu Pak SBY menemui Pak Wiranto, menemui juga Pak Yusuf Kalla, itu kan untuk juga mengkonfirmasi beberapa hal, ya, dan beberapa hal saya kira yang tahu beliau berdua, ya, meskipun kadang-kadang beliau sampaikan isinya. Tapi kan artinya begini, kalau sampai kemudian ada tuduhan semacam itu, ya, kepada beliau terlibat makar, ini kita ingat kayak film ADC 2 itu, tuduhan jam jahat. Kita masih punya waktu tidak ya teman-teman, untuk memutarkan satu pernyataan lagi? Ya. Oke, kita akan simak salah satu pernyataan Pak SBY yang lain berikut ini. Depan itu dicekoi dengan provokasi bahwa SBY adalah perusahaan negara dan karenanya harus ditangkap. Nauzubillah. Siapa yang merusak negara? Para mahasiswa calon-calon. Kenapa pernyataan sekeras itu sampai keluar dari Pak SBY? Ada bukti A1 dan saya pegang, dan sayangnya nggak ada waktu untuk saya buktikan. Jadi saya sudah pegang slide ketika ada beberapa, menurut saya oknum, ya. Kita tidak bisa menuduh sahabat-sahabat saya juga yang sempat datang ke sana, ya, ada komisaris ada aktivis, ya, yang kemudian mereka menunggangi forum yang sebenarnya sangat bagus. Adik-adik ini kan pemilih hari depan bangsa, itu istilah media ini, ya. Anda punya bukti bahwa forum itu betul-betul ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu? Ya, karena ada slide-nya dan ada orang-orang yang bicara di situ, dan tuduhannya di situ jelas banget di slide SBY perusak kebinekaan Tunggal Ika Indonesia. Dan itu yang mau memprovokasi, mengagitasi mahasiswa akhirnya dibawa ke rumah Pak SBY, rumah pribadi, dan mahasiswa di situ bingung, lu kok dibawa ke rumah Pak SBY? Baik. Mas Roy, terima kasih atas waktunya. Terima kasih waktunya juga. Ya. Kami akan kembali pemirsa dengan topik yang lain, salah satu. Ya, ini kan masa tentang gimana imbauan Presiden untuk ya, yang namanya hari tenang ya semuanya harus tenang. Jangan sampai lah ada percikan ribut-ribut sekecil apapun, namanya aja hari tenang. Ya semuanya harus tenang. Jangan ada ribut sekecil apapun di hari tenang. Walaupun timunnya berdalih bukan soal berkata apapun, yang namanya hari tenang ya harus tenang. Pemirsa, Markas Besar Polisi Republik Indonesia melarang jika aksi yang akan digelar pada tanggal 11 Februari mendatang berupa kegiatan Long March. Namun kepolisian akan memberikan dukungan jika berupa kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal. Hal itu diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat berkunjung ke Pondok Pesantren Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pimpinan Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Rabu siang. Sementara itu, Roisam PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin mengimbau elemen masyarakat dan ormas Islam di Banten tidak mengikuti aksi 11 Februari mendatang. Namun jika tetap akan melakukan aksi, diharapkan di daerahnya masing-masing. Karena sudah ada larangan dari KPU, dari Bawaslu, Polda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya, dan saya pikir nanti kalau terlalu banyak di Istiqlal kan juga menjadi kesulitan lagi, ya. Saya pikir cukuplah. Sekian Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Sampai jumpa. Saya adalah salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Para mahasiswa calon-calon pemimpin masa depan itu dicekoi dengan provokasi bahwa SBY adalah perusahaan negara dan karenanya harus ditangkap. Nauzubillah. Siapa yang merusak negara? Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, salah satunya SBY menilai pemerintahan Presiden Jokowi terlalu berpihak kepada pasar bebas. Perhelatan Rapimnas seolah menjadi ajang bagi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menumpahkan seluruh unek-unek yang dia rasakan.
Di hadapan ratusan kader yang hadir di acara yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Presiden ke-6 Republik Indonesia ini mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah serta kondisi sosial politik di tanah air. Untuk mengembalikan kehormatan dan harga diri kita. SBY mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk tidak terlena dengan pasar bebas dan kapitalisme. Namun mungkin SBY alpa jika dalam 2 periode pemerintahan yang dia pimpin, sedikitnya telah terjadi 11 penandatanganan MOU terkait investasi dan perdagangan dengan negara lain. Di antaranya dengan negara Amerika Serikat, China, Jepang, dan Uni Eropa. Selamat pagi, selamat datang di kantor kami. Tahun 2010, pemerintahan SBY juga mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang ditindaklanjuti dengan Perpres nomor 36 tahun 2010. Aturan ini mengakibatkan penguasaan asing terhadap usaha benih tanaman pangan hingga 95%. Di sektor lain, seperti air minum dan infrastruktur, 95% juga dalam penguasaan asing. Untuk sektor industri, farmasi, dan asuransi, kekuasaan asing juga lebih dari 75%. Yang paling ironis untuk sektor perbankan serta perikanan dan kelautan, cengkraman asing mencapai 99%. Sejumlah isu menjadi sorotan SBY dalam Rapimnas. Namun tentu saja SBY tak boleh lupa andil Partai Demokrat atas karut-marut yang terjadi saat ini juga tak lepas dari 10 tahun kepemimpinan SBY. Di akhir pidatonya, SBY berkeluh kesah soal tudingan yang menyebut dirinya sebagai orang yang berada di balik rencana pemboman Istana Merdeka. Tentu saja, pernyataan SBY ini justru memunculkan kekagetan. Soalnya, boleh jadi publik baru mendengar jika ada rencana pemboman Istana Merdeka. Yang lebih keterlaluan lagi, tiba-tiba sebuah pemberitaan di media sosial dan diviralkan kemana-mana. Menurut saya, berada di belakang rencana pemboman Istana Merdeka. Atas pidato SBY ini, Ketua PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira menanggapi dengan enteng. Ya sebagai pemimpin tentu pesan-pesan politik, kalau menyampaikan pesan-pesan politik itu lebih jelas pada arah dan sasaran sehingga tidak menjadi kebingungan dalam masyarakat. Memberikan kritik bagi pemerintah adalah sebuah cara agar pemerintahan berjalan dengan semestinya. Namun kritik oleh seseorang yang mestinya menjadi negarawan tentu pula dengan cara yang bijak. Tim Liputan Metro TV. Ungkapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan dirinya sasaran kekuatan tak kentara di media sosial bisa menimbulkan polemik. Partai pendukung pemerintah PDI Perjuangan menyatakan pemerintah hanya mengurus nawacita, bukan menarget pihak tertentu. Bis Natalis ke-15 Partai Demokrat diisi dengan pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Perlakuan netizen di media sosial lagi-lagi menjadi sorotan. Menurut SBY, dirinya menjadi korban kekuatan tak kentara karena ada pernyataan yang tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa. Jika ada seorang yang statementnya dinilai tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa, langsung dihajar oleh The Invisible Group, sebuah kekuatan yang tidak kentara. Saya adalah salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Kata-kata yang digunakan pun tak kuasa untuk SBY selalu dilindungi dan sehat selalu. Berikut kita akan konfirmasikan makna dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sudah hadir juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. Mas Roy, selamat sore. Selamat sore. Saya ingin memulai terkait dengan pernyataan Pak SBY yang mengatakan bahwa pemerintahan saat ini terlalu kapitalis dan bahkan neolib. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan
statement itu keluar dari SBY? Jadi Indonesia itu kan bagaimanapun juga negara sedang berkembang. Ya, kita juga pertumbuhan ekonominya belum baik-baik amat. Ya, bahkan menurun beberapa tahun terakhir. Yang beliau inginkan adalah jangan terlalu banyak subsidi itu kemudian dipotong dulu. Tujuannya baik ya, menghilangkan subsidi itu oke. Tapi kalau kemudian ekonomi itu diserahkan kepada pasar, ya bisa terjadi adalah nanti gejolak itu cepat sekali. Ini benar, ekonomi yang diserahkan ke pasar, contohnya adalah apa? Harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok, misalnya sampai dengan hari ini, misalnya kontrol terhadap bahan pangan, ya itu kan kita lihat Lombok juga masih sangat tinggi. Kemudian bahan bakar, ya meskipun bahan bakar premium itu masih tetap disubsidi, tapi kita juga tahu bahwa premium itu relatif lebih sulit dicari dibandingkan dengan Pertalite yang setiap waktu harganya bisa naik. Kemudian listrik. Ya, kita juga tahu bahwa listrik itu subsidi untuk pelanggan listrik yang 900 volt ampere atau 900 watt itu kemudian dikurangi. Tujuan baik, tapi maksud Pak SBY itu juga begini. Jadi ada dan pemilik listrik 900 volt ampere bukan mereka yang miskin loh, dikarenakan 450 adalah mereka yang miskin. Persis. Cuman kadang-kadang kita juga tahu cara pemilihannya juga belum tentu tepat. Ya, jadi itu beberapa poin ya dalam pidato beliau semalam. Ya, yang menjadi bagian dari bagian pertama itu yang soal keadilan ekonomi. Tapi untuk harga kebutuhan pokok, apakah bukannya itu masalah klasik yang sebetulnya setiap tahun juga terjadi di era pemerintah SBY dan juga di era pemerintahan sekarang? Tapi setiap rezim atau setiap pemerintahan itu punya kebijakan, apakah itu dengan menggunakan impor, apakah dengan meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya. Dan maksudnya adalah penghilangan subsidi itu bagus, tetapi harus ada timing yang tepat, ya, dan dalam time frame-nya juga harus pas. Yang kita lihat kadang-kadang menghilangkan ini, Mas Rory, itu belum tentu pas. Jadi semua dihilangkan dalam waktu yang bersamaan. Ini yang menyusahkan rakyat. Oke, kita akan simak terlebih dahulu salah satu pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Ini lain lagi, bukan soal ekonomi, tapi soal The Invisible Group yang diduga menyerang Pak SBY melalui sosial media. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan The Invisible Group? Justru itulah, beliau itu dengan sangat halus ya, menyampaikan dengan bahasa Invisible Group atau Invisible Hand. Dengan cara halus artinya apakah kemudian beliau mengetahui siapa sebetulnya aktor Invisible Group menurut versi dari SBY? Saya kira Mbak Fitriani nggak perlu mempertanyakan input yang masuk ke beliau ya. Beliau itu 10 tahun mengayomi Republik ini, banyak sekali masukan ke beliau. Contohnya adalah misalnya ketika sebelum aksi 4/11 beberapa waktu yang lalu, beliau dengan tepat menyebutkan ada kemungkinan intelligent failure, dan kenyataannya failure betul. Kita nanti akan dalami soal intelligent failure yang dimaksud tadi. Kami akan kembali usai kumandang azan maghrib. Mengeluhkan begitu, dituding ingin mengebom istana dan juga dibalik aksi makar serta aksi 212. Tapi saya pernah mewawancari Pak Johan beberapa hari yang lalu, Johan Budi SP, yang mengatakan saya utarakan karena bisa merusak jiwa yang mendengarnya. Partai pendukung pemerintah PDI Perjuangan menilai pidato SBY menimbulkan polemik. Pemerintah hanya mengurus nawacita, bukan menargetkan pihak tertentu. Pemerintah itu kerjanya banyak dan targetnya adalah pembangunan dan nawacita, bukan mentargetkan orang per orang. Terlalu kecil kalau targetnya hanya orang per orang. Nah, pembiaran ini gimana? Ya, itu adalah tugas daripada pihak keamanan. Dan selama ini ya pihak keamanan menjalankan tugasnya dengan baik. Belakangan, Presiden RI ke-6 ini kerap meluapkan perasaan lewat media sosial. Psikolog politik Hamdi Muluk mengatakan jika gaya komunikasi SBY tidak berubah, akan menurunkan sejarah sosoknya sebagai seorang negarawan. Nah, ini juga akan mengurangi nilai Pak SBY yang diharapkan orang sudah seharusnya bertindak seperti negarawan. Jadi tidak lagi melontarkan tweet-tweet yang menimbulkan, dipersepsikan sebagai hasutan, provokasi gitu. Sudah selayaknya lebih tweet-tweet yang menenangkan, ya, meneduhkan. Nah, itu baru dianggap beliau pantas sebagai negarawan. Menurut Hamdi, ada unsur kepentingan politik di balik postingan media sosial SBY. Partai Demokrat yang dipimpinnya mengusung putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 setelah melepas karirnya di militer. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, berikut sejumlah petikan transkrip pidato SBY pada Rapimnas dan Disnatalis Partai Demokrat kemarin.
Salah satunya adalah negara tidak boleh terlena dengan pasar bebas dan kapitalisme. Selain itu, SBY juga mengatakan jangan bermain-main dengan kebinekaan. Ada pula pernyataan yang menyatakan ada yang ingin membenturkan satu identitas dengan identitas yang lain. SBY juga mengatakan rakyat dikekang dan dibatasi hak politiknya. Tuduh SBY berada di balik rencana pemboman Istana Negara, pemerintah harus awasi penebar berita hoax. Setelah heboh dengan cuitannya di ranah media sosial, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menulis cuitan di status Twitternya. Nah, cuitan kali ini ditujukan untuk mahasiswa dan pemimpin masa depan. Dalam akun Twitter resminya, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono hari ini memberikan pernyataan yang ditujukan untuk mahasiswa dan calon pemimpin masa depan, bahwa setiap pemerintah selalu ada kelebihan dan kekurangan. Tak ada pemerintah yang semuanya hebat, namun tak ada juga pemerintah yang semuanya gagal. Dalam akunnya hari ini juga, SBY memperingatkan untuk berhati-hati terhadap tindakan cuci otak demi masa depan mahasiswa. Hal tersebut ditanggapi beragam oleh para netizen. Dari dukungan terhadap pernyataan SBY tersebut, hingga yang mendoakan agar... Informasi lainnya, pemirsa, KPK menyayangkan ketidakhadiran Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dalam pemeriksaan hari ini. Agenda pemeriksaan Yasona sebagai saksi kasus korupsi KTP elektronik. Ini merupakan kedua kalinya Yasona mangkir dari panggilan KPK dan beralasan tengah bertugas di luar negeri. KPK menyayangkan hal ini karena Yasona dinilai menyia-nyiakan kesempatan untuk menjelaskan sejumlah hal terkait dugaan korupsi KTP elektronik. KPK juga masih mempertimbangkan untuk memanggil ulang Yasona, mengingat pihaknya akan segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Yang bersangkutan hari ini tidak hadir, jadi ini adalah panggilan yang kedua yang kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Sebelumnya juga tidak hadir karena pada saat itu dikatakan panggilan baru sampai H-1. Sekarang juga tidak hadir dan penyidik sudah dihubungi terkait dengan ketidakhadiran tersebut. Memang kami menyayangkan ketidakhadiran saksi tentu saja, tapi KPK tentu tidak perlu berpendapat terkait dengan ketidakhadiran tersebut. Kepentingan KPK dalam hal ini penyidik adalah agar para saksi datang dan kemudian bisa memberikan keterangan dan juga klarifikasi terkait dengan informasi-informasi tertentu. Jadi bisa dilihat kebutuhan KPK di sini untuk mendapatkan informasi. Di sisi lain sebenarnya juga ada ruang bagi para saksi untuk memberikan informasi dan klarifikasi terkait dengan informasi-informasi yang sebelumnya didapatkan oleh KPK atau yang sebelumnya beredar di publik, terutama indikasi dan informasi terkait dengan aliran dana pada sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI pada... Selamat malam pemirsa. Presiden Joko Widodo menanggapi status Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam Twitter yang merasa pemerintah membiarkan terjadinya demonstrasi di depan rumah kediaman SBY pada Senin lalu. Dalam kunjungan kerjanya ke Ambon, Maluku, Presiden juga berharap masyarakat bisa menjaga ketertiban pada saat hari tenang jelang Pilkada 2017. Yang yang saya bertanya kepada Presiden dan Kapolri. Jawabannya ya kita ini kalau semua soal ditanyakan kepada Presiden dan Kapolri, ya kan semua kan bertanya karena ada Twitter. Saya bertanya pada Presiden dan Kapolri, semua jadi bertanya sekarang. Saya lihat banyak pertanyaan tentang segala soal. Nah terus saya sendiri tanyanya ke siapa? Hal itu bisa dikomunikasikan ke Kementerian ya? Saya kira akan lebih baik lah kalau tadi guyonan loh ya.
Lebih baik apabila semua hal yang berkaitan dengan negara itu dirembuk, dibicarakan dalam forum tertutup, kemudian dicarikan solusi dan disampaikan kepada masyarakat. Saya kira yang bagus seperti itu.